Oke Sobat Jarimania, kali ini kita akan membahas soal-soal akar kuadrat dengan menggunakan konsep jarimatika dan digabung dengan metode yang pernah kita pelajari dulu ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu kalau misalnya di akar kuadrat itu pasti akan ada namanya menebak, ya menebak angka gitu kan ya. Nah, dalam menebak angka berarti kita harus hafal dari soal pangkat 2-nya. Ya, kenapa? Karena soal pangkat 2 di sini kan dari angka 2 pangkat 2 sampai angka 9 pangkat 2. Ini akan ada penebakan yang hasilnya di belakang itu akan sama. Contohnya akar dari 676. Nanti penebakan yang di belakang angka terakhirnya itu angka 6. Itu ada dua angka yang identik yang hasilnya 6. Angka berapa itu? Ya, angka 4 dan angka 6. Oke, pada intinya kita harus tahu nih, perpangkatan 2 ini ada yang hasilnya identik, yaitu 2 pangkat 2 sama 8 pangkat 2, karena ujungnya sama-sama 4. 2 pangkat 2, 4, 8 pangkat 2, 64, 4 di belakangnya. Ya. Kemudian ada 3 pangkat 2, pasangannya sama 7 pangkat 2, karena ujungnya 9. Ya, 6 sama 4 kebalikannya sama. Kemudian 1 pangkat 2 sama 9 pangkat 2. Karena ujungnya adalah 1. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu adalah memahami 4 langkah yang akan kita pelajari dalam menyelesaikan soal akar kuadrat. Langkah pertama adalah memecah setiap dua bilangan. Langkah kedua adalah menentukan hasil yang pertama. Langkah ketiga itu mengurangi, mendapatkan sisa. Kemudian sisa ini kita bandingkan dengan hasil yang pertama. Nah, hasil perbandingan ini akan menjadi tolak ukur menentukan langkah keempat, yaitu menentukan hasil yang kedua. Oke, kita ambil contoh akar dari 1764. Langkah pertama kita pecah setiap dua bilangan, berarti menjadi 64 dan 17. Langkah kedua menentukan hasil pertama. Hasil pertama diambil dari yang paling depan, yaitu 17. Kita cari akar dari 17. Akar dari 17 ini berapa sih yang mendekati? Oke, kalau 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Kita ambil 4. Hasil pertama adalah 4. Oke. Kemudian langkah ketiga, kita buka dulu 17. Tadi 4 ya hasilnya. 4 kuadrat sama dengan 16. Kita kurangi, menentukan sisa. Kurangi 16, kurang 10, kurang 6. 1 dibandingkan dengan hasil yang pertama. Ya, tadi hasil pertamanya adalah 4. 1 dan 4. Hasil 1 ini sebagai tolak ukurnya adalah lebih kecil. Berarti kita ingat di hati harus lebih kecil. Ya, kita tutup dulu 1, masuk ke langkah 4, yaitu menentukan hasil kedua. Berarti kita lihat angka yang kedua di soal, yaitu adalah 64, ujungnya 4. Kalau ujungnya 4 itu ada berapa? Ada 2 yang identik, yaitu adalah angka 2 dan 8. Nah, untuk menentukan 42 atau 48, yang kita pakai yang mana? Dari langkah ketiga tadi, harus yang lebih kecil. Yang lebih kecil antara 2 dan 8 berarti adalah angka 2, karena harus kecil. Jadi hasilnya adalah 42. Oke, kita kasih contoh yang kedua. Contoh akar dari 4489. Langkah pertama, pecah menjadi setiap dua bilangan. Berarti 89 terpisah, 44 terpisah. Kemudian langkah kedua menentukan hasil yang pertama. Hasil pertama diambil dari yang paling depan, 44. Akar dari 44, berapa yang mendekati? Kita cek, 525, 636, 749. Berarti kita ambil hasilnya adalah 6. Jadi langkah kedua, 6. Ya kan? Hasilnya yang pertama adalah 6. Kemudian masuk ke langkah ketiga, 44 dikurangin dari tadi 6. Berarti 36, ya kan? Kurangin 30, kurangin 6, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 8. Tadi langkah ketiga kita harus ingat sisa dibandingkan hasil yang pertama. Hasil pertama tadi 6. Nah, dari perbandingan ini kita lihat hasilnya tadi sisa ini lebih besar dibandingkan hasil yang pertama. Nah, kita simpan dalam hati nih. Berarti poin keempat nanti hasilnya lebih besar. Ya, berarti tadi 60. Sekarang kita tentukan hasil yang kedua di langkah keempat. Soalnya tadi berapa? 4489. Ujungnya 9. Kalau ujungnya 9, ada dua kemungkinan. 3 dan 7. Ya kan?
Mana yang kita ambil 3 atau 7? Jadi bisa 63 atau 67 yang kita ambil. Yang kita ambil dari perbandingan tuh tadi, perbandingan yang poin ketiga tadi didapat harus lebih besar. Berarti yang paling besar adalah angka 3 atau 7? 7. Berarti hasilnya adalah 67. Jadi akar dari 4489 adalah 67. Oke Sobat Jarimania, tadi adalah cara-cara untuk menentukan soal akar kuadrat dengan menggunakan konsep jarimatika dan hafalan. Silakan dicoba. Terima kasih.